Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan, menjadi kegembiraan dan rasa syukur luar biasa bagi kaum muslimin karena bertemu kembali di bulan yang penuh keberkahan, bulan banyak kebaikan di dalamnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Al-Fida TV yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan menjadi pendorong kemudahan untuk melakukan berbagai amalan dan berbagai ibadah yang selain bulan Ramadan terkadang kita berat untuk melakukannya. Namun ada anggapan beberapa pihak yang mengatakan bahwa dengan puasa menurunkan produktivitas, mengurangi kemampuan belajar hal-hal yang baru karena kondisi tubuh yang kurang asupan di siang harinya. Seringkali kita lihat beberapa orang yang malas bekerja, terlihat tidur ketika setelah sholat di dalam masjid, pulang kerja lebih awal, padahal pada bulan Ramadan jadwal pulang kerjanya lebih awal. Ini beralasan karena sedang berpuasa. Banyak tidur ini menafikan hikmah dari puasa itu sendiri, yang merupakan jihad melawan hawa nafsu dan syahwat ketika sedang berpuasa. Hadis Rasulullah SAW, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya tasbih, doanya tentunya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pertanyaan adalah, tidur yang seperti apa yang bernilai ibadah? Menurut Ibnu Jabar, jika makan dan minumnya diniatkan untuk menguatkan badan agar bisa melakukan sholat dan puasa, maka itu bernilai pahala. Sebagaimana pula jika seseorang berniat untuk tidur malam dan siangnya untuk melakukan amal, dan itu bernilai ibadah. Jadi jelas niat adalah awal dari semuanya. Jadi jelas semua tergantung pada niatnya. Niat yang diniatkan tidur diniatkan untuk berleha-leha, bermalas-malasan, itu adalah sia-sia. Namun jika tidurnya untuk menguatkan badan, untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak lagi seperti sholat duha, tarawih, qiyamul lail, memperbanyak kebaikan yang lainnya, beramal, kemudian bekerja dengan giat, dan itu adalah yang bernilai ibadah. Namun ada yang menganggap bahwasanya jika tidur itu adalah ibadah, maka nggak perlu lagi untuk melakukan aktivitas yang lain. Artinya ini adalah bagian daripada kontraproduktif, yang dengan tidur sebanyak-banyak dari pagi dan sore, kemudian bermalas-malasan, itu sudah mendapatkan pahala. Itu tidak keliru, itu tidak salah, namun keliru dalam memaknai tidur itu sendiri. Dalam puasa, maksud dari itu adalah dalam puasa itu tidak memperbanyak tidur. Dalam puasa tidak memperbanyak tidur. Itu dalam puasa memperbanyak tidur itu yang tidak benar. Walaupun ketika tidur
itu bisa jadi menghindari hal-hal negatif, menghindari maksiat. Tapi bisa jadi tidur itu juga mengurangi amal ibadah yang kita bisa lakukan dengan maksimal. Seperti tadi ya, tilawah, kemudian qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya. Adapun kita juga berkurang kerjanya dan lain sebagainya, itu akibat terlalu banyak tidur atau tidak menempatkan kata tidur itu berpahala itu sendiri, begitu. Sahabat Al-Fida TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang mematahkan mitos bahwa dengan puasa itu mengurangi produktivitas. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Pada saat itu kaum muslimin sedang berpuasa, sementara lawannya kaum kafir tidak berkewajiban untuk puasa di atasnya. Kemenangan terjadi didapatkan oleh kaum muslimin. Jelas bahwa puasa tidak menurunkan semangat dan produktivitas. Yang kedua, di bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat penting. Di situ adalah bulan yang berkah, peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang mulia, yaitu terjadinya turunnya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan, nuzulul Quran, dan di situ terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Karena luar biasa pahala yang Allah berikan ketika kaum muslimin, seorang muslim mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pahalanya luar biasa, mendapatkan kebaikan dari 1000, seperti kebaikan melaksanakan kebaikan selama 1000 bulan. Sahabat TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak serta-merta datang begitu saja. Perlu effort, perlu produktivitas yang tinggi, karena ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya tentu tetap seorang muslimin harus tetap dalam kondisi yang produktif. Kemudian yang ketiga, bagaimana bahwasanya kita lihat peristiwa di negeri kita sendiri, di Indonesia, itu diproklamasikan kemerdekaannya itu di tanggal 17 Ramadan, di hari Jumat, itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu membuktikan bahwasanya perlu produktivitas di bulan Ramadan. Sahabat Al-Fida TV yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bisa melakukan Ramadan ini dengan produktif? Tentu perlu kiat-kiat khusus. Yang pertama, mencatat daily plan. Jadi bisa melakukan catatan-catatan kecil, melakukan apa saja di hari itu. Dan harus fokus dan tertib ketika sudah menulis di daily plan tersebut. Kemudian bisa jadi yang kedua, perbanyak minum air putih, tidak tidur setelah sahur, kemudian perbanyak tilawah, kajian, dan agenda-agenda Ramadan lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk disunahkan sahur. Seperti qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadil minal fajr. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu menegaskan sunnahnya kita untuk melakukan sahur. Karena dulu pernah sahabat Rasul
namanya Qais, itu pernah jatuh pingsan karena tidak sahur, tidak melakukan sahur. Makanya Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 karena pentingnya sahur bagi orang-orang yang berpuasa. Dahulu kala, sebelum datangnya saum, puasa, diwajibkan puasa, itu di zaman dahulu orang kafir Quraisy itu dimulai puasa itu dari setelah Isya. Nah, kebetulan sahabat Rasul namanya Qais kemudian sudah melakukan puasa setelah Isya. Sementara setelah maghrib beliau tidak makan karena saking lelahnya dalam bekerja di siang harinya. Nah, sahabat Al-Fida TV yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya sahur, mengakhiri sahur itu adalah bagian daripada sunnah, sehingga kita bisa melakukan aktivitas puasa dengan produktif insya Allah. Sahabat Al-Fida TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat kisah sahabat Rasul bernama Abu Thalha. Abu Thalha begitu luar biasanya ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Abu Thalha walaupun sudah renta usianya, namun beliau tetap semangat untuk beribadah. Pada saat itu putranya Abu Thalha itu mengatakan, wahai ayah, ayah sudah tua, cukup sudah untuk istirahat, tidak usah melakukan lagi pergi berjihad. Namun apa yang dikatakan ayah dari Abu Thalha? Beliau mengatakan surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 41, ya, mengeluarkan ayat surat At-Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pada saat itu Abu Thalha luar biasa semangatnya karena terinspirasi, ya, sahabat-sahabat Rasul itu luar biasa semangatnya dalam beribadah kepada Allah, sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 21 itu mengatakan bahwasanya infiru, bersegeralah dalam keadaan yang mudah ataupun sulit, kemudian berjihadlah dengan hartamu, dengan dirimu, kemudian itu adalah lebih baik daripadamu. Luar biasanya Abu Thalha, sehingga beliau walaupun sudah tua renta tidak berhenti di situ saja, namun terus melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sayangnya pada saat itu ya Abu Thalha yang luar biasa solehnya itu tidak pernah tidak puasa. Ya, beliau itu suka dengan puasa, ya, kecuali 4 bulan haram atau Abu Thalha sedang sakit. Selainnya Abu Thalha itu senang atau suka dengan berpuasa. Selain berpuasa, beliau juga suka dengan qiyamul lail, kemudian berjihad di jalan Allah sampai di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kisah Abu Thalha di akhirnya? Abu Thalha wafat dalam jihad di jalan Allah. Pada saat itu jihadnya itu di atas laut, kemudian pada saat itu meninggal, namun para sahabat belum menemukan pulau untuk bisa menguburkannya. Sampailah menurut literasi itu ada yang 9 hari, ada yang 7 hari sampai ketemu pulau. Luar biasa sahabat Al-Fida TV, Abu Thalha jasadnya tetap utuh dan seperti tidur. Masya Allah, itu adalah bagian daripada keutamaan puasa atau bagian daripada kesolehan pribadi para sahabat Rasul. Luar biasa, mungkin demikian. Semoga dengan Ramadan kita bisa kembalikan tujuan kita untuk kepada Allah dan meraih ridhonya, dan tentunya tetap produktif. Wallahu a'lam bishawab. Tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.